gerbang sabar saja belum kita lewati. Dan di antara yang hadir di ruangan ini kira-kira ada berapa persen ini? Gak usah turun tangan nih. Terus kalau pilih B, kalau pilih B itu berarti sudah berada di gerbang sabar. Iya, sudah berada di gerbang sabar. Itu kalau pilih B. Kalau kita pilih A, itu berarti kita sudah masuk di ruang hamparan ikhlas. Kalau kita mau pinjamkan lagi ke dia. Pengen masuk ke syukur? Pengen masuk? Kalau pengen, kasihkan motor itu ke dia. Ya, kasihkan dalam waktu seminggu gitu ya, sudah lumayan lah. Udah pakai aja seminggu gitu ya. Nanti kembali kosong lagi nggak apa-apa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kalau kasusnya kedua, manakah yang lebih kita pilih untuk kita lakukan terhadap orang yang berlaku tidak baik ke kita? Bapak Ibu pilih yang mana? A. Mendongkolinya. Ini bahasa Indonesia yang baru saja diresmikan di sini. Kita resmikan sendiri aja. Yang penting Bapak Ibu paham. Mendongkolinya. Iya. Yang kedua, tidak marah. Yang ketiga, memaafkannya. Dan yang keempat, membalasnya dengan kebaikan. Bapak Ibu pilih mana? Pilih mana? Pilih D. Kalau ada yang pilih D itu kenyataan atau teori? Baik. Ada yang pilih C? Ada. Yang pilih C itu kenyataan atau teori? Ada yang masih teori. Tahukah kita ini nanti mencerminkan kita? Kalau kita dongkol ke dia, berarti kita masih berada di luar gerbang syukur. Ya, kalau masih dongkol, itu posisi kita masih di luar gerbang syukur. Kalau tidak marah, itu ada di gerbang sabar. Iya. Jadi kalau dongkol itu masih berada di luar gerbang sabar. Begitu tidak marah, ada di gerbang sabar. Tapi tidak marah itu jangan lama-lama. Karena nahan marah itu enak atau nggak enak? Nggak enak. Maka segera aja maafkan dia. Nah kalau kita memaafkan dia, itu tandanya kita masuk ke ikhlas. Dan kalau kita membalas keburukannya dengan kebaikan, berarti kita sudah masuk ke syukur. Sekali lagi di antara kita ada yang sudah memilih C, memilih D. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kesulitan tersendiri pada diri kita untuk melakukan kebaikan karena kita belum berada di ruang kehidupan bernama syukur. Sekarang kalau soal ini, manakah yang lebih kita pilih untuk kita berikan ke orang lain? Iya, atau ke masjid yang akan kita bangun? Ya, memberi yang sudah tidak kita suka, memberi yang masih kita suka, atau memberi yang paling kita suka. Yang mana Bapak Ibu? Ya, kalau KM ini mengadakan pengumpulan pakaian untuk disumbangkan, kira-kira pakaian mana yang akan kita sumbangkan? A, B, atau C? Kata baik-baik karena jawaban itu akan menunjukkan siapa kita. Kalau memilih yang sudah tidak kita suka itu berarti masuk ke gerbang sabar aja belum. Ya, kalau memberi yang masih kita suka, itu berarti kita sudah masuk gerbang sabar. Tapi kalau kita memberi yang paling kita sukai, itu berarti kita sudah masuk ke syukur. Ini yang pada akhirnya Bapak Ibu betul-betul menjadi PR kita. Ya, PR kita. Ya, yakni bagaimana caranya kita bisa sabar, ikhlas, dan syukur. Ya, bagaimana caranya?
Mari kita lihat ketiga kebaikan ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya adalah sistem hidup otomatis yang diniscayakan Allah Ta'ala untuk hidup manusia. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat sistem kehidupan yang berlaku secara otomatis. Yang kalau kita mau mengikuti sistem kehidupan yang otomatis itu, insya Allah tidak ada kesulitan bagi kita untuk sampai ke gerbang syukur. Betul-betul ini sistem kehidupan yang oleh Allah dibuat otomatis. Ya, karena kehidupan ini keseluruhannya berada dalam kendali sunnah Allah. Sebagai contoh, kalau kaleng kita pukul, itu kaleng jadi apa Bapak Ibu? Penyok. Iya, itu kaleng. Nah kalau yang dipukul jidat, benjol. Kok sama dipukulnya hasilnya beda? Itulah sistem otomatis. Siapa yang buat sistem itu? Siapa? Allah. Iya, yang membuat adalah Allah. Nah, sabar, ikhlas, dan syukur itu sebenarnya satu rangkaian yang oleh Allah dibuat secara otomatis. Sebagai logikanya, iya, logika sederhana. Kita masuk ke, ceritanya lagi makan nih, di warung makan nih. Di Jepang ada warung makan begini. Rasanya kangen ya. Iya, kangen gitu ya, bisa makan seperti ini di sini. Iya. Lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba masuk ke dalam warung makan ini, sosok yang wajahnya udah kelihatan seperti ini. Berenam lagi. Iya, kelihatan tubuhnya kekar, ada tatonya. Terus salah seorang di antara 6 orang tadi mendekat ke kita. Dia ambil teh panas yang baru saja kita pesan. Kemudian dia guyurkan ke kepala kita dengan wajah yang kelihatan serem. Pertanyaannya, pada saat itu Bapak Ibu pilih mana? Sabar, menerima, atau berontak? Pilih sabar atau berontak? Pilih sabar. Ada yang pilih berontak? Di belakang dia temennya yang dengan badan yang kekar udah siap untuk mengurangi kesehatan yang bersangkutan kalau berontak. Jadi sabar atau berontak? Sabar. Dan ketika si preman yang mengguyurkan air panas itu ke kepala kita, dia nanyanya gini, ikhlas nggak? Apa jawab kita? Ikhlas? Ya. Sebab kita tahu betul resiko kalau saya bilang tidak ikhlas. Maka pada saat itu nggak pakai mikir panjang kan? Atau pakai mikir? Ikhlas nggak ya? Ikhlas nggak ya? Kan kita akan spontan mengatakan ikhlas. Begitu kita bilang ikhlas, apa kata si preman ke teman-temannya? Kasih dia uang 25 juta. Dan ketika uang itu dikasihkan ke kita langsung melakukan apa? Apa yang kita lakukan? Sujud syukur. Ya kan? Kita akan melakukan sujud syukur, dapat uang 25 juta. Tahukah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya seperti itulah rangkaian antara sabar, ikhlas, dan syukur. Ya, ini betul. Apa yang terjadi kalau manusia tidak mau sabar? Kehidupan akan memperlakukan dia dengan perlakuan apa? Secara otomatis. Ada nggak orang yang nggak mau sabar yang hidupnya bahagia? Ada nggak? Ada? Nggak ada.
Berarti kalau kemudian ada orang yang langsung memilih tidak sabar, maka kehidupan akan membuat dia mengalami apa? Hidupnya akan sulit. Ya, kehidupan akan mempersulit dia, mempersulit orang-orang yang tidak sabar. Kenapa mempersulit? Itu sistem otomatis. Itu sistem otomatis yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang tidak sabar akan terkena hukum ini. Iya, karena sekali lagi itu sistem otomatis. Siapa yang jatuh dari atas pasti akan sakit. Siapa yang gak mau sabar pasti akan mengalami hidup yang sulit. Kita kalau gak mau sabar. Sekarang kalau orang gak mau ikhlas, apa akibatnya? Apa akibatnya? Orang hidup gak mau ikhlas. Punya istri seperti ini gak ikhlas, punya anak gak ikhlas, punya rumah gak ikhlas, punya kerjaan gak ikhlas. Apa akibatnya? Hidupnya akan sulit dan menderita. Jadi tidak hanya sulit, hidupnya akan dibuat menderita. Siapa yang membuat hidupnya menderita? Sistem otomatis hidup. Ya, mana yang lebih sakit jatuh dari tinggian 2 meter atau 7 meter? Ya, itu kan sistem otomatis. Kok bisa ya jatuh dari tempat lebih tinggi, kok sakitnya lebih dari jatuh dari 3 meter? Itu sudah sistem otomatis. Itu sudah sunnah Allah. Hal yang sama terjadi. Itu kalau orang tidak mau ikhlas. Hidupnya plus sudah sulit menderita. Sekarang kalau seandainya orang tidak mau syukur, apa akibatnya? Akibatnya sulit, menderita dan sengsara. Itu orang kalau hidupnya tidak mau syukur. Syukur dalam artian menjadikan apapun sebagai kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat. Iya, tadi sudah menyampaikan ada 2 operasi. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, betul Pak Prima, ada yang menggambarkan dan menguatkan diri bahwa orang yang tidak syukur, hidupnya tidak mau syukur, hidupnya akan sulit, menderita dan sengsara. Jangan yang hafal ayat itu. Dokter sudah menanti. Saya juga ada dokter. Ini dari panitia dulu. Nanti ada dokter lagi dari saya. Ini yang dari Pak Prima dulu, langsung tangan. Ayat yang menunjukkan bukti bahwa orang kalau nggak mau syukur maka hidupnya akan sulit, menderita dan sengsara. Ada. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Baik, yang menunjukkan bahwa di situ ada kata tidak bersyukur apa? Wasta'inu, dan minta tolonglah kamu, bis-sabri dengan sabar, was-salati dan salat. Berarti lebih ke mana ini? Ke syukur atau ke sabar? Terima kasih. Ada bonus tetap dari saya nanti. Tapi bukan dari panitia ya, nanti saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ibu, apa Ibu? Baik, ya, Ibu betul, terima. Ya, untuk beliau Ibu siapa namanya? Betul sekali. Ini ayatnya yang menggambarkan bahwa orang kalau hidupnya nggak mau bersyukur, itu berarti siap-siap untuk mendapatkan azab. Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau seandainya kufur, maka sungguh azabku itu sangat.
kita bisa lihat sebenarnya bahwa sistem otomatisnya Allah itu beda dengan logika kita. Kalau kita pakai logika, kalau syukur nikmatnya ditambah, itu logika berbaliknya. Kalau kufur nikmatnya diapakan? Dikurangi kan? Tapi sistem otomatis Allah tidak mengatur begitu. Langsung adabku sangat pedih. Iya, itu bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Seperti ini gambaran tentang adabnya. Kita lihat sama-sama. Fire, Ya Allah, protect us. Ya Allah, write our name tonight from amongst those who are free from the fire of Jahannam, Ya Allah. Ya Allah, write our name from amongst those who are free from the fire of Jahannam, Ya Allah. Ya Allah, grant us Jannah without reckoning, Ya Allah. If you are to take account of our deeds, we are too embarrassed of what we've done, Ya Allah. Ya Allah, we are too embarrassed of what we have done. Ya Allah, don't look at our deeds, Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, tonight you forgive so many people. Ya Allah, forgive us. Ya Allah, grant us Jannah without hisab, without kitab. Protect us from Jahannam, Ya Allah. Join our families with us, Ya Allah. Join all our ummah with us, Ya Allah. Ya Allah, forgive the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, he's concerned because his ummah, Ya Allah, we are part of the ummah. Ya Allah, unite us, Ya Allah. Unite our ulama, Ya Allah. Unite the members of this ummah, Ya Allah. Help us love one another solely because we share the kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, we ask you tonight, Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan neraka yang sebenarnya. Ini fenomena yang ada di bumi ini. Kita bisa lihat sedemikian sangat mengerikan diri. Apalagi dengan ada di dalam Jahannam. Rasulullah SAW pernah menyebutkan adab Jahannam itu ada di dalam jurang. Yang jurangnya, kata Rasulullah, itu dalamnya seperti kita melemparkan batu masuk ke dalam jurang itu. Batu itu baru sampai ke dasar jurang setelah melewati perjalanan 70 tahun. Dan isinya jauh lebih dahsyat dari itu. Dan saya bayangkan, inilah orang-orang yang hidupnya tidak mau syukur, dilemparkan masuk ke dalam neraka dan mereka hanya bisa menjerit-jerit kesakitan. Yang ketika mereka tidak ulqiya fiha, ketika orang-orang yang ada di dalam neraka ini dilemparkan ke dalam neraka, para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian orang-orang yang memberi peringatan? Apa jawab mereka? Bala pekerja ada nadhir, sungguh telah datang kepada kami orang-orang yang memberikan peringatan tentang ini. Tapi mereka memilih fakadabnya, kami mendustakan. Dan kufur terhadap nikmat itu bagian dari mendustakan. Tidak menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan itu bagian dari mendustakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, betul-betul mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari pedihnya dan Jahannam akibat kita hidup tidak mau bersyukur kepada Allah. Karena itu ini bagian akhir. Setelah ini nanti ada sesi tanya jawab. Kita ingin tahu bagaimana caranya kita bisa sabar, ikhlas dan syukur. Kalau tiga-tiganya kita bahas waktunya tidak cukup. Kita ambil salah satunya saja. Bahwa ikhlas itu tanda seseorang sabar. Dan orang kalau ikhlas itu insya Allah mudah untuk bersyukur. Karena itu kita bahas yang tengahnya, yaitu ikhlas. Nah, bicara tentang ikhlas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana caranya kita bisa ikhlas? Ya. Bagaimana caranya kita bisa ikhlas? Ikhlas itu ada dua macam. Ikhlas itu ada dua macam. Ikhlas yang pertama itu kita sebut sebagai ikhlas amali. Ya. Ikhlas yang ada kaitannya dengan amal. Ikhlas yang ada kaitannya
Nah, maknanya apa? Maknanya melakukan amal terbaik hanya untuk dan karena Allah semata. Itu namanya ikhlas amal. Melakukan amal terbaik. Iya, melakukan amal terbaik. Itu bukti ikhlas. Ada kata terbaik. Di mana kita melakukannya itu untuk Allah dan karena Allah. Artinya, sebagai contoh sedekah, orang hanya akan dikatakan ikhlas dalam bersedekah manakala dia bersedekah itu dengan sedekah yang terbaik. Iya. Dan melakukannya semata-mata untuk Allah dan karena Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah keliru kalau ada orang mengatakan yang penting kan ikhlas. Sedikit ikhlas itu lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Daripada banyak nggak ikhlas mendingan sedikit aja. Kan yang penting ikhlas. Justru kalau kemudian sedikit itu tanda dia tidak ikhlas. Sebagai bukti bahwa kita ikhlas adalah kita melakukan yang terbaik. Itu yang disebut sebagai ikhlas amali. Nah, satu lagi adalah ikhlas disebut sebagai ikhlas waqi'i. Nah, kalau ikhlas waqi'i adalah ikhlas yang ada kaitannya dengan realita, kenyataan hidup yang kita alami. Maknanya, kalau ini berarti lapang menerima apapun yang sudah ditakdirkan Allah. Di sebelah kiri saya silakan. Itu yang namanya ikhlas waqi'i. Lapang menerima apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Menerima itu artinya tidak kecewa, tidak menyesal, tidak gersulo kalau kata orang Jawa. Nah, dua macam ikhlas ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita gabungkan, maka inilah gambaran tentang orang ikhlas. Tetap beramal baik walau buahnya terasa pahit. Ya. Itu yang namanya orang ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan semata-mata lapang dalam musibah, tetapi lapangnya ketika dia melakukan kebaikan dan buah dari kebaikan itu adalah pahit. Ya. Buah dari kebaikan itu terasa pahit. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sholat berjamaah. Ya, kita amal baik bukan namanya. Ya. Tapi imam pembacaannya panjang. Itu takdir bukan? Takdir. Imam pembacanya Yasin. Nggak ruku-ruku ini. Kita sudah kadung takbiratul ihram. Itu namanya takdir. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Lapang atau memendam sesuatu? Kalau kemudian memendam sesuatu, imam mentang-mentang hafal Yasin pakai dipamerin. Nah, dia berbisik seperti itu, sholatnya batal atau tetap sholat? Tetap sholat. Tapi sholatnya nahan kan? Dia adalah orang yang tidak ikhlas. Dia memang memilih untuk beramal, tapi tidak dengan hati yang. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, siapa yang merasa lapang dan bahagia saat amal baiknya berbuah kepahitan di dunia, berarti ia telah menerima karunia terindah dari Allah, yaitu Allah. Memang Allah itu punya cara gimana mengirimkan karunia ikhlas kepada hamba-hambanya. Ternyata wasilahnya, sarananya, kurirnya adalah kepahitan hidup. Ya, kepahitan hidup. Karena memang tidak ada ikhlas dalam manisnya kehidupan. Ya, tidak ada ikhlas dalam manisnya kehidupan. Sebagai contoh, teman pinjam motor kembali dalam keadaan bensinnya penuh,
bersih lagi. Kita ikhlas nggak minjemkan motor ke dia? Apakah itu ikhlas yang ada isinya? Nggak ada. Kalaupun ada isinya cuma bensin ya. Ikhlas yang sesungguhnya, kalau kaitannya dengan orang lain, ada pada saat kita merasa dirugikan. Itu kita akan betul-betul merasakan hadirnya sosok bernama ikhlas. Ketika kita merasa dirugikan, bukan pada saat kita diuntungkan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas adalah anugerah Allah yang Allah kirimkan ke kita melalui kepahitan hidup setelah beramal baik. Setelah beramal baik, itu yang namanya anugerah bernama ikhlas. Jadi Allah mengirimkannya ke kita melalui kepahitan setelah beramal baik. Nolong orang yang kita tolong, kemudian apa kalau dalam bahasa Jawa itu ditulung, banyak orang Jawa itu. Bapak Ibu, kalau besok dia datang minta tolong lagi, ditolong atau nggak ditolong? Mendung dulu, baru nolong dia. Berarti kita sudah menolak karunia bernama ikhlas. Ya, padahal karunia ikhlas itu, subhanallah, ikhlas adalah sahabat sejati menuju muara kehidupan. Ya, kita hidup kan ada tujuannya, betul Bapak Ibu? Ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Surga. Kita sudah tahu belum jalan ke surga? Belum. Karena itu kita butuh kawan. Siapa kawan terbaik yang bisa membimbing dan menuntun kita sampai ke surga? Namanya ikhlas. Kalau kita hidup dalam keadaan ikhlas ada di dalam diri kita, insya Allah ikhlas itu akan terus membimbing kita menapaki tangga demi tangga kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya sekedar itu, ini bicara soal ikhlas. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan ikhlas. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan ikhlas. Dihina orang, ikhlas, selesai nggak? Selesai. Iya, selesai. Ya. Orang punya hutang ditagih nggak bayar-bayar, penyelesai yang terbaik apa? Ikhlas. Iya, ikhlas itu memang penyelesai terbaik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan ikhlas. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, hanya ikhlas yang bisa mengantarkan kita sampai ke pintu-pintu kebaikan dan kemuliaan. Hanya ikhlas yang akan mengantarkan kita sampai ke pintu-pintu kebaikan. Kalau kita tidak ikhlas, kita akan sangat jauh dengan gerbang kebaikan. Sholat kita hanya akan bisa istiqomah dalam kebaikan, itu hanya akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Sebagai bukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang baik itu banyak gangguannya nggak Bapak Ibu? Banyak rintangannya. Siapa yang suka ganggu dan merintangi kita untuk menjadi orang baik? Ada? Siapa yang suka menghalangi, mencegah kita untuk jadi orang baik? Siapa yang sering kita tunjuk gitu? Setan.
Ya, kan sering ya kita jadikan setan sebagai kambing kita. Bapak Ibu, betulkah setan itu suka menghalangi dan mencegah kita dari melakukan kebaikan? Yang kalau kita malas, kita tunjuknya setan. Iya, ketiduran sampai subuh ini gara-gara setan. Betulkah setan itu penghalang bagi kita untuk jadi orang baik? Betul? Ya, memang betul. Betul bagi orang yang belum ikhlas. Bagi orang yang ikhlas, setan itu bukan penghalang untuk melakukan kebaikan. Bagi orang yang ikhlas. Mengapa? Iblis sendiri sudah mengutarakannya. Beberapa saat sebelum akhirnya dia diusir oleh Allah dari surga, apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani. Ada di surat Al-Hijr ayat 19 dan 20. Ya Allah, oleh karena Engkau telah menganggap aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardh. Sungguh akan aku buat manusia memandang indah terhadap keburukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wala ughwiyannahum ajma'in. Dan sungguh akan aku sesatkan manusia semuanya. Sungguh akan aku sesatkan manusia semuanya. Itu sumpahnya siapa? Iblis. Akan aku sesatkan manusia semuanya. Tapi betul kan? Betul kan tekad iblis ini? Ternyata masih ada lanjutannya. Dan di lanjutannya iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini yang bilang siapa? Jadi bilang kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, kalau sudah tahu ini orang-orang Indonesia yang di Jepang ini orangnya ikhlas-ikhlas, kata iblis sudah orang percuma itu cari penyakit gitu kalau mendekati orang yang ikhlas. Berarti orang yang ikhlas itu perjalanan menuju kebaikannya tanpa halangan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keuntungan ikhlas. Hanya ikhlas yang mengantarkan kita sampai ke pintu husnul khatimah. Bapak Ibu ingin husnul khatimah? Ingin? Hanya akan Allah berikan kepada orang yang mau ikhlas. Ya, kenapa begitu? Kita baru beli sendal, harganya lumayan, 30.000 yen. Berapa itu? 3 juta. 3 juta. Dipakai Jumatan. Hilang. Ikhlas nggak? Susah untuk ikhlas. Baik, kalau susah untuk ikhlas, Bapak Ibu, tahukah kalau di dalam diri kita ada sesuatu yang nilainya luar biasa, yang harganya kalau mau dihargai itu tak terhitung. Apa itu? Di dalam diri kita ada itu, nyawa. Betul? Kita semua punya nyawa. Ini yang di depan saya bernyawa semua kan? Kita semua punya nyawa. Pertanyaannya, berapa harga nyawa kita? Kalau ada yang mau beli nyawa kita 10 miliar, mau dilepas 10 miliar yen, mau rupiah, mau yen, mau dolar, enggak bakalan saya lepas ini nyawa. Bagi saya nyawa harganya luar biasa, enggak bisa ditukar dengan apapun. Kalau kita sangat menghargai nyawa yang harganya luar biasa ini, Bapak Ibu, suatu saat akan ada yang datang untuk mengambilnya, enggak? Suatu saat akan ada yang datang untuk mengambilnya. Ada? Ada. Siapa? Malaikat. Namanya malaikat Israel, malaikat maut.
itu kemungkinan atau kepastian? Kepastian. Ya, kalau saya lihat wajah-wajah di depan saya ini kan wajah-wajah yang pasti akan diambil nyawanya. Nah, nyawa yang harganya luar biasa suatu saat pasti akan ada yang datang mengambilnya, yaitu malaikat maut. Kita waktu nyawa ini diambil oleh malaikat maut, malaikat Israel, pengennya ikhlas atau tidak ikhlas? Pengennya ikhlas atau tidak ikhlas? Gimana ikhlas 10.000, 20.000 sandal diambil orang gak ikhlas. Apalagi kalau yang diambil nyawa. Logis kan itu. Dan ketika ada orang yang waktu diambil nyawanya oleh malaikat Israel nggak ikhlas, itu malaikat Israel tahu nggak kalau orang ini nggak ikhlas? Tahu nggak? Tahu? Tahu. Nah, ketika malaikat Israel tahu kalau orang ini nggak ikhlas, maka malaikat Israel ngambil nyawa orang ini caranya gimana? Caranya dibetot. Dan kebayang sakitnya seperti apa? Karena itu ini sebagai penutup, di sini nanti ada presentasi 5 menit sebentar saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai penutup, kapankah hidup manusia ditentukan? Ya, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu suatu saat pulang kembali ke Indonesia, pas sampai di Indonesia, ada teman lama yang 7 tahun gak ketemu SMS. Ya, mampir ke rumah saya, kebetulan satu kota dengan beliau. Karena dulu sahabat dekat, 7 tahun gak bisa. Tahu sekarang satu kota, langsung pengen main gak? Langsung pengen main. Begitu kita ke rumah dia sesuai dengan alamat yang di SMS-kan, sampailah kita ke rumah beliau. Jadi ini rumah beliau. Wow. Kita langsung menyimpulkan dia orang apa? Sukses. Pas diajak ke belakang ada kolam renangnya. Semakin menguatkan dia orang sukses. Pas masuk ke ruang tamu seperti ini. Pas lihat garasi rumahnya, lihat pekarangan belakangnya, sebelahnya, kita langsung punya kesimpulan dia orang sukses. Saya kerja di Jepang aja nggak seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi betulkah ini indikasi sukses? Kita coba cek ya. Ada nggak orang yang kaya raya seperti ini? Iya. Matinya di tempat maksiat dalam keadaan berbuat maksiat. Jangan bilang banyak, Bu. Ada ya, kasihan kalau banyak. Ada. Nah, kalau ada mati kok di tempat maksiat dalam keadaan berbuat maksiat, apakah dia orang yang sukses? Kita langsung marah. Kasihan sekali. Dia orang gagal. Kenapa? Matinya dalam keadaan berbuat maksiat. Berarti matinya su'ul khatimah. Di sisi lain, ada orang yang waktu lahir itu dalam keadaan miskin. Allah kasih kesempatan dia hidup 65 tahun, gak pernah beranjak dari yang namanya miskin. Bahkan waktu dia meninggal dalam keadaan sangat miskin. Tapi dia meninggal dalam keadaan sujud di masjid waktu sholat berjamaah. Pertanyaannya, apakah dia orang yang sukses atau gagal? 65 tahun miskin loh Pak. Kita akan mengatakan sukses, kenapa? Karena dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Berarti sebenarnya kehidupan seseorang ini ditentukan kapan? Ditentukan waktu sakaratul maut datang. Betul? Ini kehidupan manusia sebenarnya ditentukan di detik-detik, menit-menit waktu sakaratul maut. Apakah sakaratul mautnya itu husnul khatimah atau su'ul? Nah, kalau husnul khatimah berarti sukses, kalau su'ul khatimah tidak. Sekarang, acung tangan. Iya, acung tangan.
Ini door prize-nya kalau yang mau acung tangan luar biasa. Acung tangan yang sudah siap sudah ingin didatangi oleh malaikat Israel. Mau ngacung nggak ada ini. Nggak ada yang ngacung. Mungkin lagi bareng-bareng kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti malam gitu. Kalau pertanyaan yang sama diajukan bulan depan, sudah ada yang ngacung? Tahun depan? Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya sepertinya sampai kapanpun kita akan mengatakan belum ingin didatangi oleh malaikat Israel. Betul? Tapi apakah malaikat Israel mendatangi kita nunggu kita ingin didatangi oleh beliau? Nah, berarti betul nanti saatnya malaikat Israel datang dalam keadaan kita belum ingin didatangi. Tapi meskipun kita belum ingin didatangi oleh beliau, manakah yang lebih kita inginkan saat malaikat mau datang? Menyambutnya dengan bersabar atau bersyukur? Menyambutnya dengan bersabar atau bersyukur? Yang enak yang mana? Yang bersabar atau bersyukur? Padahal kan kita belum ingin didatangi oleh beliau, tapi kita tetap ingin menyambut beliau dengan bersyukur karena masanya lebih indah. Itu maknanya apa? Pesannya untuk kita apa, Bapak Ibu? Pesannya kalau seandainya besok lusa datang tamu, iya, saya tahu tamu ini kalau datang pasti ngomel ke saya. Kita akan sambut dengan apa beliau? Kita sambut dengan sabar atau syukur? Itu tamu disambut dengan sabar atau syukur? Kok nggak ada jawaban? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syukur, karena syukur itu berarti menjadikan apapun sebagai kesempatan untuk beramal baik. Inilah inti dari kehidupan. Bagaimana kita bersyukur. Pernah nggak di Indonesia antri begini? Pernah ya? Iya, pernah. Antri panjang. Pas giliran kita, Bapak Ibu jangan dahului saya. Pas giliran kita bilang Pak isi 20.000, kira-kira itu isi penuh lah ya. Begitu kita bilang isi 20.000, petugas mengatakan Pak, rezeki Bapak habis ini habis. Tuh salah kan? Habis Bapak ini habis. Spontan kita bilang apa? Bersyukur. Bersyukur. Apa wujud syukurnya? Kalau kemudian wujud syukurnya isi penuh 20.000, apakah itu kita disebut orang yang bersyukur? Enggak. Kita memang bilang syukur. Tapi kalau ini yang kita lakukan itu sama dengan kita nengok ke belakang dan kita bilang syukurin. Jahat nggak? Jahat. Kalau betul kita bersyukur, begitu beliau bilang petugas tadi ini giliran Bapak yang terakhir, kita langsung meralat. Pak maaf kalau begitu saya isi 5.000 saja. Tolong yang 15.000 bagikan ke orang-orang yang ada di belakang saya. Kalau pengen syukurnya utuh nggak jadi misi. Tapi udahlah ambil 5.000 aja udah lumayan kita dibilang sebagai orang yang bersyukur. Itu yang namanya syukur sesungguhnya. Jadi sama kalau seandainya cari parkiran itu susah gitu. Tapi suatu saat pas baru masuk kok ada tempat yang luang. Iya. Atau kalau naik mobil baru masuk kok ada satu tempat yang kosong. Begitu lihat tempat yang kosong, bilang apa kita Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur. Apa wujud syukurnya? Kalau diambil itu namanya gak syukur. Kalau kita ingin bersyukur, saya dengan ambil tempat ini, biar untuk yang di belakang saya akan susah sedikit gak apa-apa. Biar tempat itu untuk orang yang ada di belakang saya. Itu namanya syukur. Kecuali kalau waktu kita lagi terbatas ya, jadi waktunya gak buru-buru.
Dan kalau kemudian ada yang betul-betul datang di belakang kita, dia lihat tempat yang kosong ini nggak? Iya. Dia ambil nggak? Ya. Kalau dia sepengajian dengan kita, tapi kalau dia bukan orang ngaji, wah seneng diambil gitu. Dan dia ngambil itu seneng nggak? Seneng. Dia seneng atas kebaikan siapa? Kebaikan kita. Dia tahu nggak itu atas kebaikan kita? Tidak. Tapi Allah tahu. Inilah yang namanya orang bersyukur. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup yang cuma sekali-kalinya ini betul-betul hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur. Kan ini wujud syukur kita ya? Ya, ini di mana Bapak Ibu? Ada yang nyari-nyari ini di mana ya? Ya di sini ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman di Indonesia di Jepang ini ya, syukurnya ya betul-betul kuat. Ada yang kenal wajah ini? Jangan kenal ya. Ini generasi lama, ini generasi baru. Kalau ini kenal? Ya, senang sekali lihat anak-anak kita baca Al-Quran seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini adalah wujud syukur yang tiada terbatas, dan mudah-mudahan ini menjadi persembahan terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saatnya nanti akan datang, betul-betul Allah mudahkan karunia untuk kita melepas saja dengan kemuliaan husnul khatimah. Maka kita menjalani hidup ini dengan sabar, ikhlas dan syukur. Allahumma amin. Karena itu alasan apa lagi yang membuat kita merasa berat untuk ikhlas dan bersyukur. Demikian Bapak Ibu sesi awal ini. Kalau masih ada waktu nanti kita bisa sesi kedua untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan untuk Pak Ustaz Syamari Abdul Rauf telah menyampaikan materi yang begitu dahsyat ya tentang sabar dan ikhlas, bahwa dengan adanya sabar itu merupakan gerbang menuju ikhlas, dan dengan kita bersikap ikhlas akan menumbuhkan rasa selalu bersyukur, dan insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu dalam koridor keislaman kita, sehingga akhirnya kita masuk dalam golongan-golongan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah kita akhiri dulu sesi pertama. Namun ada pengumuman dari panitia ya tentang mobil. Oke, ya nanti kita akhiri saja dulu pertemuan pembahasan tema yang pertama kali. Nanti akan diteruskan dengan sesi tanya jawab setelah acara berikutnya, yaitu pengumuman masjid dari masjid. Oke, saya persilakan pada yang selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih. Sesi 1 telah kita akhiri. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi orang yang selalu bersabar dan bersyukur, karena bersyukur menjadikan kesempatan dalam hidup kita sebagai ladang amalan. Insyaallah. Untuk selanjutnya, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu tetap ada di sini, karena sesi-sesi selanjutnya akan lebih menarik dan akan